Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah berfirman, ambillah hartamu untuk mensucikan harta. Sesungguhnya harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah diberikan kemampuan berzakat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu ada hak-hak untuk mensucikan hartanya. Maka manfaatnya adalah tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang 8 asnaf, fuqara wal masakin salah satu di antaranya, tetapi juga bagi dirinya yang melakukan zakat. Itu pertama. Lalu yang kedua, apa kontribusi yang lalu kemudian akan bagi ZIS, ada ini ya, kontribusi untuk bisanya melakukan hal itu. Baik, untuk zakat, maka kita bisa ambilkan daripada pendanaan-pendanaan itu, tetapi itu hanya khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang termasuk ke dalam kategori 8 asnaf. Di antaranya misalnya fuqara, ada wal masakin, ada ibnu sabil, ada riqab, ada mu'allaf dan seterusnya yang tercantum dalam surat At-Taubah itu, maka peruntukan tidak boleh melebihi daripada aspek itu. Tetapi bisa lebih fleksibel kembali karena tentu tentang kelembagaan, maka itu bisa kita ambilkan daripada dana infak dan sodakohnya. Nah, dana-dana ini yang bisa lebih fleksibel yang dapat digunakan untuk orang-orang. Misalnya apakah itu untuk pengembangan perekonomiannya, misalnya adalah untuk biaya pendidikannya, apakah untuk membantu situasi perekonomian saat ini. Karena mau tidak mau, kondisi ZIS saat ini adalah memang yang tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat. Di samping memang negara kita telah memberikan semacam bantuan langsung tunai atau BLT itu, yang jumlahnya saya pikir ya tetap kita syukuri atas jumlah yang diberikan oleh negara kita. Tetapi apa kontribusi daripada orang-orang Islam kepada mereka-mereka? Tentu di sini ada ZIS yang bisa mengkontribusikan sesuatu yang nilai dan manfaatnya sama dirasakan oleh orang-orang itu. Misalnya adalah untuk pendidikan misalnya. Bukan tidak mungkin dana ZIS yang ada di sini ada kita gunakan untuk persoalan-persoalan pendidikan yang membantu para mahasiswa untuk yang membutuhkan. Atau untuk pengembangan ekonomi dari masyarakat yang sudah selama 2 tahun ini lalu kemudian diberikan cobaan oleh Allah berupa COVID misalnya, untuk pemulihan perekonomiannya, atau kepada orang-orang yang mempunyai usaha-usaha yang bisa digunakan untuk kelancaran usahanya, atau lain dan sebagainya. Nah, disinilah tingkat fleksibilitas daripada dana ZIS ini dapat kita gunakan untuk sebagai pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tentu tidak hanya itu, ada rahasia di balik daripada 8 asnaf yang dapat mampu diberikan uang zakat itu. Misalnya adalah tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sekarang barangkali ada pertanyaan. Jika mu'allafnya kaya itu bagaimana? Iya, gimana Ustaz? Tentu adalah dalam konteks hal ini, sekalipun mu'allaf itu kaya, tetapi seorang mu'allaf adalah secara keimanan masih lemah. Secara keimanan masih lemah. Maka dalam konteks inilah zakat berpeluang untuk memberikan bantuan kepada orang mu'allaf, sekalipun dalam konteks perekonomian dia adalah orang yang kuat secara ekonominya, sehingga di sini akan memunculkan pada dirinya, ternyata kami pun sebagai orang yang mampu masih diberi bantuan oleh zakat daripada orang-orang Islam. Begitu. Begitu. Jadi zakat ini menyentuh banyak aspek ya. Menyentuh banyak aspek. Gitu. Bukan hanya ekonomi tapi juga menyentuh jiwa. Mungkin yang baru masuk Islam seperti mu'alaf tadi begitu ya Ustaz. Di samping memang ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Fi sabilillah. Memang dalam konteks terdahulu para ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada ulama mengatakan bahwa fi sabilillah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaannya adalah memang menjadi pro dan kontra dan menjadi perdebatan atau ada khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah lalu kemudian orang yang belajar? Apakah kemudian guru ngaji? Apakah kemudian orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk jihad fisabilillah? Ini menjadi pro dan kontra. Tentu apapun itu lalu kemudian mungkin masih kita bisa kita sisipkan kepada orang-orang itu, karena sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah itu sudah minim zaman sekarang, apalagi dalam konteks keindonesiaan. Jika dalam konteks Indonesia orang berperang itu sudah tidak ada, maka selayaknya mungkin dana-dana ini adalah bisa kita masukkan kepada orang-orang yang jihad fisabilillah di jalan yang lain. Karena intinya adalah jihad adalah li'i'la'i kalimatillah, berjuang menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Juga ada rahasia lain, misalnya ada Ibnu Sabil, orang yang berpergian jauh. Orang berpergian jauh. Nah, dalam konteks hari ini orang berpergian itu siapa pertanyaannya? Apakah orang yang hanya sekedar berpergian jauh, lalu kemudian kita kasih zakat? Ya kalau hanya itu lalu kemudian ini sudah menjadi tidak relevan. Menjadi tidak relevan. Nah, mungkin nanti ada pembahasan yang lebih detail, misalnya ketika orang bepergian jauh itu dimaknai sebagai orang yang musafir dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tujuan dan niatnya adalah untuk berjuang derajat Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan niatnya adalah untuk kebaikan. Misalnya adalah para mahasiswa yang sedang berstudi di berbagai macam kampus yang ada di Kota Malang. Yang mereka bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah mungkin seorang mahasiswa itu berhak mendapat uang zakat itu? Nah, ini menjadi perdebatan, masih menjadi konteks perdebatan yang itu masih harus kita diskusikan kembali. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV.